Sehat-sehat. Waras, alhamdulillah. Sofia. Dilanjutkan dengan Mars PI. Jadi siapa sedia majulah ke muka agama kita, kembangkan dengan sesama putra dan putri, insan raya semua dalam memeluk agama Islam dan jaya, tegak berdiri pelajar Islam Indonesia dengan sentosa putra dan putrinya, siap membela bangsanya. Kita pelajar Islam Indonesia dengan sungguhnya membina negara jaya Indonesia. Diri pelajar Islam Indonesia dengan sungguhnya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Al-Azizul Hakim. Suruh la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Rakernas kali ini pun kita juga agendanya dibagi dua. Yang laporan pengurus wilayah sudah kita lakukan melalui Zoom. Kemudian Rakernas yang PP sekaligus juga program-program yang pernah kita rencanakan, mana yang sudah berjalan dan belum. Dan pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, kita sudah ada 33 pengurus wilayah. Nah, yang satu ini sebenarnya sudah ada, cuman agak susah ini kita untuk menggerakkan. Insya Allah setelah Rakernas akan kita kunjungi, kita datangi dan kita gerakkan. Meskipun
satu poin penting bagi kita semuanya di keluarga besar pelajar Islam Indonesia adalah di mana ada keluarga besar PII, prioritas utama programnya adalah menggerakkan sekaligus mensupport kegiatan adik-adik kita pelajar Islam Indonesia. Ini salah satu parameter keberhasilan keluarga besar PII di provinsi, kemudian juga di daerah adalah berdirinya atau bergeraknya aktivitas pelajar Islam Indonesia di daerah setempat. Ini yang jadi prioritas. Sehingga kalau kemudian kita punya program banyak tapi PII-nya melempem, kita anggap masih dalam zona merah. Periode-periode ini juga ada beberapa yang sudah pelantikan sekaligus juga muswil selama masa pandemik. Nah, di Rakernas kali ini kita akan menentukan beberapa program-program sekaligus menentukan kapan muktamar dan di mana tempatnya. Kebiasaan kita hanya 1 periode, kemarin di Jogja molor menjadi saya 2 periode, ini menjadi periode terakhir. Jadi cukup 2 periode, jangan kemudian tiru-tiru bikin isu-isu yang pengen 3 periode nggak usah. Jadi contoh kader kita banyak. Kader kita banyak, ini ada As'ad, ada Toha, ada Kang Epen, ya dan sebagainya lah. Jadi cukup banyak, ya cukuplah 2 periode seperti pemimpinan nasional kita. Ya insya Allah kalau Mas Anies nanti presiden juga 2 periode masa banyak. Begitu juga sama, kalau Mas presiden juga sama 2 periode nggak usah banyak-banyak. Jadi itu sekali lagi agenda kita malam ini pembukaan. Nah, sekaligus ini ada gubernur. Gubernur itu memang kita undang untuk memberikan sambutan selamat datang. Tapi kalau hanya selamat datang, saya tadi sempat mikir kurang menarik. Maka kita bebani PR untuk bicara spontan tentang tema kita. Mengokohkan persatuan pimpinan nasional. Jadi tema khusus yang kita berikan kepada Pak Gubernur yang nanti berdiri di mimbar, kita kasih kesempatan seluas-luasnya. Jadi nggak usah lihat jam berapa, monggo. Yang penting temanya itu, ya kan? Temanya apa? Dan tema mendadak ya. Jadi mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Kanda Sofyan Jalil, kemudian Mas Kris, Mas Anies, dan pengurus wilayah keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Yang kita undang memang pengurus wilayah semua, Mas. Jadi setiap pengurus wilayah kita wakili 3 utusan. Kalau dulu zaman Mas Kris, zaman nggak pernah ada SBO. Begitu zaman saya ada SBO, ya kan? Dan ternyata setuju semua, dari muktamar juga ada SBO sumbangan wajib. Nah ternyata juga berjalan dan lancar. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa, buat transport. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita akan rakernas sampai besok malam. Tadi pagi seharian kita ada diskusi rangkaian rakernas. Tema yang cukup menarik, Konferensi Nasional Ketahanan Pangan. Jadi yang hadir tadi para pembuat kebijakan tentang ketahanan pangan, kemudian juga pelaku, termasuk tadi ada rektor kita IPB yang keluarga besar PI juga, sekretaris Dewan Pakar KPPI, dan juga anggota-anggota koperasi yang ternyata mereka ada yang punya anggota sampai 700 sekian ribu, 750 sekian ribu. Di koperasi dia punya anggota segitu. Nah kalau saya pikir, wah ini kalau saya maju gubernur enak nih, 750 sekian ribu, kemudian keluarganya belum, nah dan sebagainya. Ini tadi saya sempat mikir, wah ini kalau saya maju gubernur besok udah punya tabungan ini. Saya pikir itu di Jawa Barat, Mas. Tadi sempat ramai karena ada juga BUMDes, jadi koperasi BUMDes ketahanan pangan juga tadi datang, kemudian koperasi buruh juga tadi datang. Ya insya Allah ini menjadi bagian dari kita semua untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan umat.
Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selamat datang di Jakarta oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta sekaligus memaparkan tema Rapat Kerja Nasional KBPII 2022. Dengan segala hormat kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PSD, kami persilakan. Yang saya hormati ini senior-senior, mentor-mentor kami. Pertama, Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat KBPII Mas Sutrisno Bahir. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Kehormatan Pak Sofyan Jalil. Juga saya hormati Pak Prof. Zainuddin Maliki. Juga Ketua Umum di KBPII Mas Nasrullah Larada dan seluruh juga ketua PBPI sekarang Bung Rafani Tauhanus. Ini banyak teman-teman lama, Mas Asad, Mas Toha tadi ketemu, dan seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama-sama hadir Rakernas KBPII 2022. Kami pertama ucapkan selamat datang di Jakarta. Yang kedua, boleh tepuk tangan ya semua. Yang kedua, terima kasih atas kejutannya. Karena selain ngasih sambutan, ternyata harus memberikan paparan tadi. Berikan paparan dan langsung urutannya sesudah Mas Nasrullah. Jadi, kuliah umum. Ini terima kasih. Tapi saya mau cerita sedikit. Ini ada Mas Toha, ada Mas Asad. Ini teman-teman zaman di Jogja dulu. Saya ingin cerita sedikit tentang soal PIP itu. Pak Sofyan, di keluarga kami itu adalah cerita sehari-hari di meja makan. Betul, sehari-hari. Ya betul. Jadi kakek nenek saya itu selalu dalam sehari-hari itu menyebutkannya anak-anak kami. Siapapun, apakah itu kemudian hari saya baru tahu itu tokoh. Zaman itu nggak tahu. Itu si Fatwa, itu Aim Fatwa itu. Husni Tamrin, sebetulnya. Kemudian Utomo. Nama-nama itu nama-nama yang sehari-hari dibicarakan. Karena waktu itu rumah kami tempat berlatihnya teater muslim. Dan supplier teater muslim waktu itu dari PII. Kemudian rumah kami juga kantor AFS Jogja. Dan AFS Jogja itu isinya adalah anak-anak PII. Apakah Ahmad Diponegoro, sebutlah nama satu-satu itu. Jadi nama PII itu adalah nama yang sehari-hari dibicarakan di tempat kita. Betul-betul merasakan ada nama PI dengan segala macam legenda yang menempel padanya. Karena luar biasa, termasuk cerita tentang Brigade PI yang berani-berani itu. Ya, memang kalau makin muda kan makin nekat. Iya kan betul, makin berani kan. Nekat itu berani itu kan karena dua hal. Satu karena bernyali, dua karena tidak tahu apa-apa. Kan gitu. Nyalinya besar atau tidak tahu risiko kan gitu, karena itulah dia berani gitu. Nah, tapi Brigade PI itu punya cerita yang panjang sekali. Jadi saya setiap kali mendengar PI dari masa kecil, jadi bukan sekarang, ini justru cerita-cerita masa itu. Betapa luar biasanya PI. Dan kemudian ketika kuliah saya ketemu nih sama generasinya Mas Toha, Mas Asad, generasi itu. Ada sebuah kejadian nih. Kan ceritanya PI ini ketika ada azas tunggal apa sikapnya? Kan? Azas tunggal itu, nah itu dia satu-satunya. Jadi kan tidak mau azas tunggal kan waktu itu, tidak mau azas tunggal. Jadi karena kalau nggak ada mau azas tunggal, tapi organisasi tetap eksis kan? Eksisnya di mana? Clandestine kan? Underground. Nah saya sering diundang training BI.
Tapi yang ikut training PI itu kalau training yang lain kan 15 orang, 20 orang. Ini kadang-kadang 5 orang, 6 orang. Zaman itu keluarganya pasti bernyali gitu kira-kira. Iyalah zaman itu kan. Lainnya kan tidak. Nah, saya pernah tempatnya di Karangkajen. Ini kejadian betul Mas Sob. Di Karangkajen Mas. Jadi pertemuan PI underground nih, underground kan. Masuk di sebuah tempat, tapi yang di situ kumpul 5-6 orang mungkin. Saya lupa, sebenarnya jumlahnya sedikit. Ketuanya waktu itu Inam. Mana ada nggak Inam di sini? Nggak ada. Di Jogja. Inam betul ketuanya. Masih suka WA-an sama saya tuh Inam ini. Inam. Mas ini pokoknya kue saya ngomong, ya saya datang gitu. Saya datang ke situ. Acara dimulai 9 Maret, langsung 5-6 orang ini berdiri tegap menyanyikan Indonesia Raya. Berlima, berenam. Saya bilang, organisasi saat itu belum dimulai acaranya dengan Indonesia Raya. Saat itu tidak ada organisasi mulai dengan Indonesia Raya. Hari ini biasa. Tapi PII yang dibilang tidak menerima Pancasila menyanyikan Indonesia Raya di setiap acara pembukaan. Saya itu kagum betul ya. Jadi saya itu bilang, ini yang bilang PII itu bermasalah dengan nasionalisme, tolong dijelaskan. Karena jelas-jelas organisasi lain, apakah KNPI, apapun, tidak dimulai saat itu ya, dengan Indonesia Raya. Justru yang bawah tanah ini menyanyikan Indonesia Raya. Jadi pengalaman dengan PII itu luar biasa unik. Jadi ketika ketemu di sini, ini pasti generasi yang dulu tidak mau menerima, kan gitu kira-kira. Kan kira-kira seumur ini nih kira-kira. Jadi PI itu terkenal gitu. Kalau HMI mungkin lebih banyak aspek artikulasi intelektual kira-kira gitu. Kalau PI ini artikulasi ideologis gitu kira-kira ya.